tetap semangat walaupun ini materi yang terakhir seperti itu. Oke, kenapa kok pada hari ini saya kok ada istilahnya rural nursing? Kenapa kok rural nursing seperti itu? Karena kami di PSIK dan PSPN Dinas UDS itu mempunyai visi Bapak Ibu, mempunyai visi tahun 2002 sampai tahun 2027 kami ingin menghasilkan perawat yang memiliki kompetensi inti. Kompetensi inti itu kompetensi apa? Kompetensi yang ada di AIFNI, yang perawat-perawat yang siap bekerja di daerah urbanisasi di kota-kota besar, tapi juga kita melihat dari pengembangan visi misi kami bahwa di area khususnya di wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu karakteristiknya sangat berbeda. Jadinya kami ingin menciptakan perawat itu bukan hanya yang bisa bekerja di daerah urban, daerah perkotaan, tapi juga di kawasan lingkup pedesaan seperti itu. Jadinya ada 4 hal yang penting terkait rural nursing ini di tempat kami. Jadinya kami ingin menghasilkan perawat yang kedepannya itu mempunyai entrepreneur, kedua mempunyai literasi kesehatan yang bagus, kemudian mempunyai peka budaya terhadap apa dengan kondisi lingkungan yang ada, dengan kawasan di Jember, dengan kawasan di Bondowoso, dengan karakteristiknya seperti apa dengan budaya bahasa yang unik ya. Ada beberapa suku mulai dari bahasa Jawa, bahasa Madura, mungkin bahasa khasnya orang Jember kan seperti itu. Kemudian juga kami juga mengharapkan item yang keempat itu kita mempunyai jiwa untuk melakukan terapi komplementer sesuai dengan yang disahkan undang-undang keperawatan seperti itu. Lanjut ke topiknya, jadinya ada 3 hal sebenarnya yang ingin kita sharingkan, saya sharingkan di sini. Yang pertama terkait ada apa sih terkait daerah rural nursing itu, terkait kecelakaannya itu kenapa, kemudian terkait fraktur, kemudian terkait bagaimana sih penanganan pasien fraktur di daerah rural nursing dan harusnya seperti apa kalau kita contoh pada negara-negara berkembang seperti itu. Oke. Kalau kita bisa lihat Bapak Ibu dari slide ini, kita bisa lihat bahwa menurut WHO penyebab cedera utama tertinggi itu adalah road traffic injury atau kejadian lalu lintas itu sangat tinggi, sekitar 24%. Ya. Kemudian diperkirakan juga ya, tahun 2030, ya, 2030 maka dia menjadi penyebab utama kematian. Ya, kalau kita lihat sekarang mungkin sekitar Bapak Ibu banyak kejadian terkait kecelakaan ini cukup tinggi. Jadinya apa sih peran kita di situ? Kemudian yang di peringkat kedua bisa seperti injury tipe lain kayak pembunuhan, ya, keracunan dan lain itu bisa terjadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari data kepolisian di Indonesia bahwa setiap jamnya rata-rata 3 orang itu meninggal ya, di jalan di Indonesia. Ya. Kenapa kok banyak meninggal? Nah, ini faktor penyebabnya kalau kita lihat itu 60% itu adalah faktor humannya, faktor manusianya. Kenapa? Karakteristik pengemudinya kita itu cukup gitu. Kalau kita lihat itu cukup pemberani, ya kan? Cukup berani, kadang ya sulit untuk diatur seperti itu. Kadang kalau saya melihat kesadaran diri kita, jadinya kan namanya jalan umum itu bukan hanya milik kita pribadi, tapi kita harus berpikir juga terkait orang lain seperti itu. Terkadang kita udah berusaha untuk melakukan aktivitas berpindah dari satu titik ke tempat lain dengan berusaha untuk seaman mungkin, terkadang orang lain seperti itu. Jadinya untuk menurunkan angka kecelakaan ini perlu kerjasama, ya, bukan hanya dari perawat, tapi dari pengguna jalan, angkutan umum, transportasi, ya, itu harus kerjasama. Karena angka tertinggi yang menyebabkan kematian itu adalah 60% itu dari karakter itu pengemudinya. Kemudian yang nomor 2 adalah 30% dari perencanaan dan lingkungannya. Ya, ntar kita lihat bahwa
kalau kita lihat sendiri ya, padahal jalan yang dikhususkan untuk kendaraan dengan kendaraan cepat itu seperti jalan tol, seperti lihat Jawa Timur, kondisi jalannya itu nggak mulus seperti yang harusnya protapnya standar di jalan tol, tapi masih ada gelombang dan lain-lain. Apalagi dengan kondisi yang di kawasan di daerah rural masing, ya kan, ya pasti dengan daerah pegunungannya, ya banyak jalan-jalan yang berlubang, apalagi dengan karakteristik pengemudi, maka risikonya tinggi. Ya, apalagi kalau nunggu pengaspalan, ya nunggu ada pemilihan lagi, biasanya seperti itu karakteristiknya di Indonesia yang kita cintai. Kemudian 90% ini adalah faktor kendaraan. Ini terkait kendaraan itu yang di jalan itu layak jalan atau tidak, ya. Udah lulus uji belum, nah, seperti itu. Jadinya banyak hal yang faktor yang kita harus tangani untuk menurunkan angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari Tempo ini tahun 2021, ya, kita lihat data di Indonesia bahwa Jawa Timur itu peringkat 1 angka kecelakaannya pada bulan November 2021. Ini data yang terekam, banyak data-data kecelakaan juga yang tidak terekam. Peringkatnya tertinggi nomor 1, di mana nomor 2 itu daerah Jawa Tengah, nomor 16 Jawa Barat, kemudian nomor 4 Sulawesi Selatan. Ini menjadi catatan kita bersama, seperti itu. Selain itu juga, kalau kita lihat dari peta di sini, nah, saya beri nama ini rular. Kenapa? Kalau kita Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, apa sih daerahnya kalau kita lihat dari segi geografis, daerahnya adalah pegunungan. Ya, pegunungan, rata-rata perkebunan seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau daerah yang masih mulai berkembang berbeda dengan daerah seperti Surabaya atau Jakarta? Akhirnya apa yang terjadi adalah rumah sakit masih belum tersebar merata kalau kita lihatnya. Masih belum tersebar merata ke daerah-daerah mulai dari bukan hanya di perkotaan, tapi di daerah pedesaan, seperti itu. Kemudian dari kawasan rural Mesing juga, dari pedesaan ini kalau kita lihat, karena kita terdapat beberapa gunung yang tinggi, kita dianugerahi beberapa gunung yang sangat tinggi, maka tantangannya dari sarana prasarana banyak jalan-jalan kita itu yang mengikuti alurnya geografis, akhirnya jalurnya naik turun gunung. Jadinya kalau tidak sesuai, dari kendaraannya tidak standar, kalau dari drivernya belum menguasai dengan benar, atau dengan drivernya tidak sabar, maka risikonya terhadap kecelakaan itu sangat tinggi. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini yang baru-baru aja terjadi di kawasan Jember. Ya, kalau kita lihat di daerah Sukowono, dengan ada truk dengan muatan beban yang sangat lebih terjatuh, ya, dan sampai menjatuhi satu mobil. Dan itu sering terjadi pada saat akan besar, ya. Lan 3 tadi, ya, dari manusianya, dari yang mempunyai angkutan, kesadaran orangnya, ya kan? Kemudian jalannya yang belum menjadi negara maju, masih negara berkembang, itu tantangannya di kawasan rural atau kawasan Jember dan sekitarnya. Sehingga kondisi kecelakaan tersebut bisa menyebabkan penyakit yang biasanya muncul, yaitu yang dinamakan fraktur. Ya. Bisa kita lihat di sini, ya, fraktur sendiri itu dibedakan menjadi 2, fraktur terbuka dan
tertutup. Kalau kita lihat pada saat fraktur terbuka itu kelihatan jelas pada di slide sebelah kiri jaringan epidermisme atau jaringan lukanya itu terbuka, terpapar dengan lingkungan sekitar. Jadi apa yang berisiko? Satu, risiko terkait pendarahannya cukup tinggi, infeksi, dan lain-lainnya cukup tinggi juga. Sedangkan pada close fraktur terlihat jaringannya itu masih terlihat utuh, namun di bagian darahnya yang mengalami kerusakan yang hebat. Kemudian, selain didefinisikan menjadi dua tadi, klasifikasi faktor juga dibedakan berdasarkan garis atau jumlah atau faktor tulangnya. Kalau kita bisa dilihat di sini, yang pertama itu adalah faktor transfer. Ini biasanya terjadi karena ada hantaman langsung dengan energi yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, faktor oblik ini biasanya karena hantaman langsung tapi namanya kecelakaannya itu sampai memutar sehingga terjadi patahan yang membuat garis miring untuk memutar. Kemudian yang selanjutnya adalah spiral, faktor spiral ini nomor C ini biasanya juga karena cederanya memutar juga. Yang paling ditakutkan adalah faktor yang D, kemudian faktor of the tibia, ini biasanya karena hantaman energi yang sangat tinggi yang menghantam tulang sehingga membuat kerusakan yang cukup besar. Kemudian yang kelima atau ke E ini biasanya karena drifting, ini biasanya terjadi pada anak-anak karena satu, karena usianya masih belum dewasa, jadinya sering karena kelenturan dan fleksibelnya mudah terjadi fraktur jenis ini. Kemudian yang selanjutnya, untuk mengenali seperti apa sih kita untuk memahami suatu fraktur, ada beberapa tanda yang kita bisa lihat. Yang pertama kita lihat dari deformitasnya, kita lihat bentuknya. Kalau kita bandingkan ya, dari gambar ini, dari kaki sebelah sinistra dan dekstra itu kelihatan terjadi perubahan bentuk. Ya, terjadi perubahan bentuk yang terjadi. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan fisik yaitu kita bisa dengan melakukan palpasi terdengar suatu patahan atau krepitasi yang muncul. Kemudian tanda yang ketiga biasanya muncul juga terkait pembengkakan atau edema karena adanya pecah dari pembuluh darah, arteri, dan vena pada daerah tersebut sehingga terjadi pembengkakan. Kemudian tandanya faktor yang selanjutnya biasanya juga nyeri terlokalisasi. Biasanya korban kalau mengalami fraktur itu untuk menggerakkan pada daerah yang kita curigai dia akan mengalami kesakitan, nyeri hebat. Skalanya sedang bahkan sampai tinggi seperti itu. Kemudian juga untuk kita mengetahui terkait fraktur ini biasanya kita bisa lihat yang kita curigai pada ekstremitas atas atau bawah itu biasanya sulit untuk menggerakkan pada area tersebut seperti itu. Sedangkan untuk fraktur terbuka ya biasanya ada tulang yang terekspos atau osteo yang terlihat jelas gitu, seperti itu tandanya. Jadinya ada 6 tanda yaitu untuk melihat fraktur. Yang pertama deformitas, krepitasi, pembengkakan, nyeri, keterbatasan gerak, dan bone expose. Kemudian apa yang kita lakukan kan seperti itu? Apa yang kita lakukan pada saat ada kejadian lalu lintas pada penanganannya pre-hospital management ya, di mana ada 7 elemen penting ya, dalam penanganannya trauma emergency care. Yang pertama itu terkait organisasi, yang kedua adalah skin safety, yang ketiga adalah melakukan tindakan awal dan melakukan berapa sih jumlah korban yang terjadi di kondisi lapangan. Kemudian yang keempat kita melakukan assessment dan initial management. Kemudian yang kelima ekstrafikasi dan imobilisasi, dan keenam kita melakukan pemindahan dari lokasi kejadian atau setting hospital untuk kita bawa ke IGD terdekat khususnya yang bisa melakukan penanganan trauma yang lebih lanjut ya. Yang nomor 7 helikopter air ambulan. Kenapa saya kasih tanda warna biru 2 item situ? Karena seperti yang saya jelaskan pada awal tadi itu mempunyai tantangan kita terbesar. Permasalahan yang terbesar di Indonesia terkait dua hal ini. Terkait dua hal ini.
Oke, kita lihat dari segi organization. Oke. Harapan hidup pasien dari permasalahan trauma, contohnya di ekstremitas ini sangat tergantung dengan berjalannya sistem emergency medical service yang ada di lingkungan tersebut. Ya, pada negara-negara berkembang ini tantangan. Ya, kenapa tantangan? Karena tidak semua daerah mempunyai terkait EMS yang sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau kita menghubungi kecelakaan, kita menelpon ya petugas ambulan dengan peralatannya semua datang untuk memberikan pertolongan. Kemudian juga adanya kerjasama dan dukungan support. Siapa yang harus mensupport adalah pemerintah. Pemerintah setempat untuk mensupport membangun sistem EMS ini. Kenapa? Kalau sistem EMS ini tidak berjalan dengan bagus, itu maka kalau terjadi contohnya kecelakaan atau orang dengan kardiak arrest yang terjadi di prehospital, maka harapan hidupnya juga sangat kecil seperti itu yang terjadi. Kemudian ini tantangannya kalau kita bisa melihat pada negara berkembang, satu memang dari faktor ekonomi dan pendapatan ya. Apalagi semenjak Otoda itu pendapatannya setiap daerah, maka ya harus tergantung dari daerah tersebut mempunyai komitmen tidak untuk mengembangkan sistem EMS tersebut. Kemudian sebagian penduduk pasti akan tinggalnya di daerah pedesaan, bahkan jauh dari sarana dan prasarana kesehatan yang terjadi. Itu tantangan ke depan. Kemudian juga SDM yang belum merata, seperti itu. Masih berfokus pada daerah-daerah urban, ya, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, setelah organization, apa yang kita lakukan? Memastikan lingkungannya aman, scan of safety. Ya, berdasarkan PEM, Pre-Hospital Emergency Medicine, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengetahui mekanisme of injury. Kita mengetahui bagaimana kok itu kecelakaan itu terjadi. Karena apa? Pada saat kita tahu bagaimana itu sampai kecelakaan terjadi, yang menghantam itu daerah frontalnya atau daerah sampingnya, dia memakai sabuk pengaman atau tidak, kendaraannya jenis apa, kita akan berpikirnya akan mengetahui kira-kira trauma apa yang dapat terjadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sebagai petugas, setelah kita mengetahui dari mekanisme injury, apa yang kita lakukan? Satu, harus memakai APD. Disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada kecelakaan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang diceritakan oleh Dr. Aida, kemudian Pak Mustaqim, selanjutnya adalah memastikan aman. Aman untuk penolong, ya. Kemudian aman untuk korban dan tempat kejadian dan orang lain. Jangan sampai kita tujuannya memberikan pertolongan pertama, kalau lokasinya belum aman dalam memberikan pertolongan, takutnya ada korban yang selanjutnya yang dapat terjadi. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memastikan lingkungan aman, kita butuh kebutuhan apa? Ya. Kebutuhan apa pada untuk melakukan stabilisasi? Kita persiapkan mulai long span board dan lain-lainnya, bidet dan lainnya untuk dipersiapkan. Juga yang terpenting juga kita membutuhkan bantuan nggak terkait peralatan tambahan karena jumlah korbannya yang melebihi dari yang kita laporkan pada tahap awal dari rumah sakitnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah mengecek jumlah korbannya itu berapa, ya, korbannya berapa, karena dengan mengetahui kita jumlah korbannya berapa, kalau dengan kira-kira jumlahnya banyak, kita perlu melakukan namanya prioritas. Prioritas mana sih yang harus dilakukan pertolongan terlebih dahulu jika korbannya banyak. Namun jika kalau hanya korbannya satu, ya berarti kita fokus
fokus hanya pada korban tersebut saja. Tapi kalau korbannya ternyata kita duga tim ambulannya, yang berarti kita harus melakukan prioritas, melakukan trias apa yang cocok. Contohnya ini menggunakan trias, jadinya kita pilih misalnya spontan, respirasi rate-nya, perfusinya seperti apa, mental statusnya seperti apa. Jadinya yang mempunyai hidup semakin besar, maka yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan namanya kasus seperti apa, kita mengetahui kondisi lingkungannya, seperti tadi mekanisme injury, mekanisme pola kerusakannya kendaraannya. Ya. Pada saat mobil itu tertabrak, bertabrak frontal menghadap dari depannya, berarti kita mencurigai yang trauma itu di daerah depan, mulai dari kepala, daerah torak, itu kemungkinan terjadi. Tapi berbeda juga dengan pada saat itu kecelakaannya naik sepeda motor yang tidak pakai helm, kemudian terjatuh ke parit atau ke sungai dengan ketinggian 4 meter, kemungkinan apa yang terjadi multiple fracture itu dapat terjadi. Seperti itu. Jadinya sangat penting kita mengetahui pola kerusakan kendaraan, pola benturan kendaraan yang terjadi. Kemudian dengan kita mengetahui dari pola kendaraan, kita bisa memprediksi kira-kira apa efeknya. Nah, jadinya dari tabel ini kita bisa melihat tuh. Contohnya pada saat orang mengalami fraktur skapula, kita juga harus berpikir, kita harus curiga apakah ada fraktur nggak di daerah rib atau costenya. Kita juga harus berpikir, ada nggak pasien mengalami risiko mengalami pneumotorak seperti itu, atau tension pneumotorak, itu yang harus kita pikirkan juga. Contohnya pada pasien yang mengalami fraktur pelvis, kita harus juga berpikir, ya kan, apakah juga kita berisiko pada pasien tersebut kira-kira pada tulang yang paling panjang seperti femur itu mengalami fraktur enggak? Apakah ada trauma abdomen juga? Itu yang terpenting juga yang kita berikan. Kita jangan hanya fokus pada satu frakturnya, tapi masalah emergensinya yang perlu kita pikirkan juga. Makanya ada beberapa kalimat penting pada saat kita ada korban yang mengalami trauma ekstremitas, jangan hanya berfokus pada frakturnya, tetapi berpikir potensi bahaya yang muncul, seperti itu. Jadinya kita jangan berfokus terkait faktornya, tapi berpikir yang terkait potensi bahaya yang muncul. Potensi bahaya apa yang muncul? Kalau kita lihat banyak fraktur-fraktur dengan kondisi berbahaya seperti ini. Kalau fraktur pelvis itu terjadi, ya, terkait pendarahannya sekitar 1.500 sampai 3.000 kehilangan darah, kemudian femur sangat besar 1.000 sampai 1.500, humerus sekitar 250 sampai 500, tibia fibula 250. Ini yang perlu kita curigai, karena kalau kita lihat, ya, kita lihat dalam penanganannya, pertolongannya hanya dengan waktu, ya, dengan hanya waktu kita melakukan pertolongan pertama yang harusnya kita berjalan ABC, kemungkinan berubah menjadi CAB karena pasiennya mengalami cardiac arrest, karena pasiennya mengalami kondisi shock hypovolemik. Ini apa yang perlu kita lakukan? Apakah karena akibat kecelakaan ataukah ada suara nafas seperti gargling muncul atau sumbatan karena lidah? Kita pastikan dulu. Kemudian breathing, kita bisa memberikan bantuan nafas seperti itu. Kita bisa memberikan oksigen di lokasi kejadian. Kemudian kita juga bisa memberikan sirkulasi dengan memberikan cairan di pasien. Yang tidak kalah penting pada saat kondisi yang berbahaya, pada penanganan awal kita cek terus kesadaran pasien. Apakah dia mengalami penurunan? Contoh yang awalnya dia kesadarannya kompromentis harus sampai menurun menjadi somnolen dan lain-lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita perlu observasi ketat terkait kesadaran tersebut.
Setelah terkait emergensinya kita udah lakukan penanganan dengan bagus, apa yang Anda perlu perhatikan di sini adalah terkait frakturnya. Ya. Terkait fraktur itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Satu, pengendalian pendarahan eksternal. Dua, pencegahan infeksi yang biasanya terjadi. Kemudian penanganan pendarahan pada internal shock yang menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian imobilisasi pada anggota badan. Oke. Kita fokus terkait fraktur nih. Ada istilah ada istilah untuk melakukan tindakan fraktur itu yang seharusnya istilahnya itu rest atau rest. Rest itu apa? Pertahankan pasien setenang dan senyaman mungkin. Kenapa? Pada saat pasien itu banyak melakukan aktivitas ya, atopnya pasien itu sangat semakin meningkat. Kemudian juga yang kedua yang kita takutkan juga karena kita banyak tidak mempertahankan untuk posisi diam, risiko cedera susulan itu dapat terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ice. Ice itu apa? Kita bisa memberikan kompres dingin ya pada daerah yang mengalami fraktur. Itu harusnya dilakukan kapan? Harusnya dilakukan fase akut. Kapan itu fase akut? Itu biasanya kurang dari 48 jam. Untuk apa? Itu biasanya untuk menjadikan vasokonstriksi dan menurunkan edema yang terjadi di daerah fraktur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah compression, yaitu dengan cara apa? Melakukan penekanan pada lokasi cedera. Tujuannya apa? Untuk menghentikan adanya pendarahan. Ya, seperti itu. Jadi seperti kayak Dokter Haidar ceritakan ya, sampai kita sedia kayak tourniquet itu yang dilakukan seperti itu. Atau pakai kasa kita lakukan DEP seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah elevation. Itu ngapain? Adalah angkat bagian cedera tepat di atas ketinggian jantung. Ini untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi adanya pembengkakan pada area yang fraktur seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah blending, adalah imobilisasi untuk mengurangi pendarahan dan nyeri. Jadinya pada saat kita lakukan imobilisasi pada yang kita curigai fraktur, maka akan mengurangi pendarahan, dan karena aktivitasnya kita kurangi maka nyerinya juga akan berkurang. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana prinsipnya untuk penanganan pembidean? Yang pertama, kita bisa melepaskan pakaian seperlunya. Seperlunya itu mana? Di bagian yang kita curigai mengalami fraktur. Kita lihat gitu. Ya, apakah itu frakturnya itu terbuka atau frakturnya itu tertutup seperti itu. Kalau frakturnya terbuka, kita bersihkan dulu, kita penanganan IPJ-nya dulu, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kedua kita lakukan adalah wajib lakukan namanya istilahnya PMS, push motorik, sensorik, dan sebelum dan setelah pembidean. Ya. Untuk apa? Kita untuk mengecek apakah aliran darahnya masih bagus pada daerah yang kita lakukan pembidean, apakah masih bisa sarafnya bekerja, apa yang kita lakukan. Contoh, pada awalnya kita lakukan pembedahan terlalu kencang seperti itu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya tutup semua luka dengan kasa steril dan bersihkan luka. Jadinya kalau ada luka terbuka, bersihkan luka terlebih dahulu. Pada saat IBC-nya udah teratasi, kemudian tutup kasa steril. Kemudian prinsip yang keempat adalah fraktur, lakukan imobilisasi pada 2 sendi berdekatan bidai sepanjang tulang yang mengalami fraktur. Oke, kemudian saya tunjukkan beberapa tindakan pembedahan berisiko mengalami cedera pada medula spinalis pada vertikal juga. Jadinya pasien dipasang long span board, kemudian kita fiksasi daerah sertikalnya, kemudian kita pasang
medical pola juga untuk mencegah akan terjadi cedera yang lebih berbahaya. Ya. Kemudian juga faktor pelvis, kita pasang samsling, bisa kita juga pakai kasa panjang untuk melakukan stabilisasi pada saat kita sudah memastikan ini faktor pelvis dengan melakukan tindakan open dan close hook pada di daerah pelvisnya untuk memastikan mengalami cedera atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah faktor femur, ya. Kita bisa pemasangan bidai, ya. Kemudian kita ikat, ya, dengan minimal 2 sendi yang berdekatan. Kemudian yang terpenting itu juga tadi jangan terlalu ketat. Kemudian pre dan postnya, ya, untuk mereka terjadi kompartemen sindrom. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pemasangan pada daerah yang mengalami cedera klavikula, cedera bahu, cedera humerus yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ini pada cedera dilakukan seperti gambar ini. Kemudian yang selanjutnya ini pada fraktur, kita sebagai fraktur fibula, kita pasang pada 2 sendi yang paling dekatan, ya. Ini sendi 1, sendi kedua. Kemudian kita pasang bidai, kemudian kita bebat pakai kasa gulung, ya. Jangan terlalu kuat, tetap dengan menggunakan prinsip PMS-nya juga kita cek sebelum dan setelahnya. Kemudian ini pada yang kita curigai pada saat mengalami trauma ekstremitas bagian atas, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini tindakan yang bisa kita lakukan pada saat mengalami cedera itu pada bagian tangan, ya, pangkal tangan, pangkal kaki, ya. Kita bisa menggunakan benda yang keras, bentuknya kotak, kemudian remote atau bantal, kemudian kita ikat. Dan secara prinsip ini tidak menggerakkan pada bagian tangannya, handnya, seperti itu. Kemudian yang terpenting pada saat kita sudah melaksanakan penanganan terkait emergensinya, kemudian kita juga melakukan pembedaian, apa yang harus segera kita lakukan adalah segera membawa pasien itu adalah ke IGD yang bisa melakukan penanganan terkait traumanya. Itu yang terpenting. Jadinya waktu kita memindahkan dengan penanganan trauma berkepanjangan ke rumah sakit dikaitkan dengan hasil yang sangat buruk kepada korban. Dengan kita meminimalkan waktu di tempat kejadian untuk korban yang terluka. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat pasien itu berada di ambulan, kita cek tanda-tanda vitalnya, kesadarannya, apakah dia mengalami penurunan kesadaran, kita bisa cek EKG, takutnya berubah menjadi ABC, menjadi CAB. Kemudian kita cek saturasi oksigennya dalam batas normal ataukah lebih dari 94%. Kemudian kita cek perfusinya juga, aliran darah ke periferinya apakah masih bagus atau tidak, seperti itu. Oke, materi saya mungkin bisa Bapak Ibu juga baca dalam beberapa buku ini yang saya gunakan, Emergency Care di Jalan, juga Emergency Care panduannya, dan juga sistem ortopedik and trauma. Itu saja dari saya, terima kasih.